Akhirnya Bitcoin kembali diperdagangkan di sekitar level 109.000 US dollar per bulan Juli 2025 ini, teman-teman. Mungkin kalian masih ingat ya, beberapa video yang lalu, aku sempat ngasih bocoran ke teman-teman semua bahwa untuk bulan Juli ini kemungkinan besar bakalan ada surprise dari Bitcoin itu sendiri. Dan di video kemarin juga nih, minggu lalu, aku juga sempat bahas mengenai prospek untuk mata uang kripto ke depannya seperti apa, melihat dari kondisi Bitcoin itu sendiri. Karena memang Bitcoin ini paling krusial ya teman-teman, dia yang menentukan apakah momentum bullish ini bakal berlanjut atau kira-kira udah selesai. Nah, mungkin teman-teman boleh nonton dulu video sebelumnya, kita flashback dulu ya, syarat mutlak untuk Bitcoin agar dia bisa melanjutkan rally-nya, itu adalah kurang lebih dia harus bertahan di sekitar level 105.000 US dollar. Nah, apakah itu sudah tercapai? Langsung aja yuk teman-teman, kita bahas lagi dan bagaimana nih kira-kira untuk analisa ke depannya. Kira-kira Bitcoin bakalan mencapai ATH baru nggak ya? Oke, pertama di sini kita cek dulu untuk dominasi Bitcoin sih masih tergolong kuat ya teman-teman, jadi di 64,4% untuk saat ini. Makanya kalau kita perhatikan di sini altcoin tuh kayak nggak berdaya sama sekali teman-teman ya. Dan di sini BTC itu dengan cepat recovery. Kemarin aku sempat share juga analisa waktu pertama kali dia mencapai level 108.000 something. Itu aku share di komunitas trading aku namanya Academy Market Vision. Teman-teman mungkin boleh kalau mau join ya. Di situ aku selalu share untuk outlook mengenai forex, kemudian gold ya, dan juga mata uang kripto. Dan grupnya juga gratis, tidak berbayar. Nah, kemarin kita sempat tuh sama-sama ambil peluang untuk sell terlebih dahulu. Kena TP1 di sekitar 105.300 ya, teman-teman. Tapi habis itu ya udah close aja dulu karena memang nggak ada tanda habis itu dia bakal drop balik ke 102.000. Nah, apalagi di situ kan memang Bitcoin sebenarnya ya masih sideway gitu. Jadi kita nggak boleh terlalu overconfidence gitu ya dan menganggap kalau oh Bitcoin ini udah selesai gitu bullishnya dan lain sebagainya. Gimana pun juga dia masih sideway. At least di situ aku sama teman-teman yang ada di grup itu cuma memanfaatkan peluang kecilnya aja teman-teman untuk nge-short sedikit ya buat Bitcoin. Nah, akhirnya dari 105.000 itu dia langsung mengalami pantulan yang hebat banget teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat secara histori dia langsung mencapai kisaran level 109.000 dan di sini market cap-nya naik, volumenya juga sama mengalami kenaikan, tapi ya itulah teman-teman, belum ada kabar gembira sayangnya ya untuk altcoin di sini karena altcoin-nya masih stuck. ETH masih di 2.500 US dollar, XRP di 2,2, BNB 659. Kalau teman-teman lihat ya performance-nya di sini masih tergantung sama Bitcoin teman-teman. Jadi ya Bitcoin bullish dia pasti bakal ngikutin ya. Kurang lebih nggak semua sih. Bitcoin bearish mereka apalagi gitu bakal dump lebih parah. Jadi di sini kita bakal lihat so far untuk bulan Juli ini pembukaannya cukup bagus teman-teman ya, dimana kita perhatikan Bitcoin masih bertahan di atas 105.000 US dollar, dimana itu adalah key level untuk Bitcoin ya, agar dia bisa mempertahankan momentum. Dan di satu sisi kita perlu cek juga nih dari segi Fear and Greed Index, karena memang Fear and Greed Index ini walaupun sepele gitu teman-teman, tapi ini juga punya banyak khasiat lah istilahnya gitu teman-teman ya. Untuk kita bisa mengetahui momentum apakah ini waktunya keluar, apakah ini waktunya masuk gitu. Nah, kemarin juga udah sama-sama kita lihat ya, impact dari Fear and Greed Index ini cukup besar sekali, terutama waktu sekitar November sampai Desember 2024, di mana memang kita tuh udah dapat sebenarnya sinyal exit dari Fear and Greed Index. Dia udah sempat mencapai di atas 90 ya. Ini sempat ke 95,
Tapi banyak dari teman-teman, termasuk aku juga, yang mengabaikan gitu sinyal ini. Padahal histori nggak bisa bohong, teman-teman. Kalau dia udah di atas 90, itu tandanya kita udah harus keluar dari market. Bakal ada koreksi atau bakal ada pembalikan tren seperti itu ya. Kalau buat sekarang gimana nih kira-kira? Untuk sekarang ini teman-teman bisa cek ya buat historical values-nya, buat hari ini dia masuk ke level grid di 73, lalu kemarin di greedy 63, last week itu 74, dan bulan lalu di 64. So far sih masih aman ya sebenarnya teman-teman. Jadi belum sempat dia menginjakan kaki di level 80. Jadi kalau udah di atas 80, 85, 88, even itu 90, wah kita udah mulai dapat alarm lagi nih teman-teman. Jadi sekarang sebenarnya sesimpel kita cek FNG-nya aja deh, kalau udah mulai masuk ke skor 90 tuh tandanya sebenarnya alarm udah nyala gitu teman-teman ya. Udah banyak yang euforia, jadi kalian juga jangan ikut terlena gitu di dalamnya. Nah, buat sekarang ini sih so far masih aman kalau kita perhatikan. Cuma jaga-jaga aja, sepertinya memang FNG-nya udah mulai mau masuk ke level extreme grid ya. Tahu dari mana kalau itu bakal terjadi? Nah, ini kita korelasikan juga teman-teman, atau kita kaitkan dengan fenomena yang terjadi pada harga Bitcoin saat ini. Di mana kalau teman-teman perhatikan dan notice saat ini ya, sebetulnya Bitcoin itu sudah mengalami breakout dari garis resisten yang menghubungkan antara resisten di 22 Mei 2025 dan 10 Juni 2025, dan satu lagi kemarin tuh sempat tersentuh di 29 Juni 2025. Jadi ini resisten yang cukup strong sebenarnya, tapi sudah di breakout oleh Bitcoin. Dan overall ini kalau teman-teman mungkin lihat dan perhatikan ya, sekilas sih sebenarnya ini membentuk sebuah pola. Ada yang bilang, oh ini polanya double bottom. Oh ada juga yang bilang ini adalah pola bullish flag, seperti itu ya. Jadi mana nih yang mendekati? Intinya sih sebenarnya ini pola yang mengisyaratkan adanya keberlanjutan tren bullish teman-teman selanjutnya untuk Bitcoin. Nah, di sini sebetulnya kalau kita lihat udah sah ya mengalami breakout seperti itu, dan kita tugasnya sekarang tinggal cari di mana possibility untuk Bitcoin itu masih bisa mengalami koreksi. Jadi sampai di mana dan apakah ini udah sah gitu, maksudnya 100% breakout. Nah, yang pertama di sini teman-teman ya, kita ekspektasi Bitcoin itu akan mengunjungi level-level ini ya. Jadi pertama di sekitar level 108.600 ya, which is itu yang sekarang terjadi. Kalau misalnya ini langsung reject di level ini dan dia nggak turun lagi di bawah ini, itu lebih bagus teman-teman ya. Dan yang kedua itu di 107.700, di mana ini merupakan area demand ya untuk si Bitcoin itu sendiri. Jadi ekspektasinya ya teman-teman, untuk plan yang pertama kita ekspektasi seperti ini ya, dia akan mengalami rally lebih kuat setelah dia mengalami pantulan di 108.600 sampai 108.500 ya. Atau plan yang kedua adalah seperti ini. Jadi dia turun dulu ke 107.800, kemudian mengalami struggle dan mengalami kenaikan. Nah, pada intinya sih sebenarnya sudah breakout seperti itu ya, tapi permasalahannya apakah dia mampu untuk bertahan di atas area resisten sebelumnya. Karena kalau misalnya ternyata gagal gitu teman-teman untuk bisa bertahan di atas dua level ini, 108, 107 ternyata gagal nih buat bisa di keep ya, maka kemungkinan besar dia loss momentum ya teman-teman. Jadi dia bakal balik lagi masuk ke sini, bahkan mungkin bakal lebih parah turunnya, bisa kemungkinan besar balik lagi ke 102.000, bahkan bisa ke 98.000 lagi teman-teman. Jadi intinya Bitcoin harus keep the momentum ya, atau mempertahankan momentum saat ini. Dimana tadi kita sama-sama targetin ya untuk area demand kurang lebih di sekitar level itulah 108 sama 107 seperti itu ya.
Untuk minggu lalu aku juga udah kasih syarat ya buat Bitcoin. Syarat mutlaknya apa? Dia harus closing candle di atas 105.000. Itu menjadi pertanda kekuatan buyernya lebih kuat. Dan ini surprisingly Bitcoin close candle-nya itu di 108.000, which is ini adalah bullish engulfing teman-teman ya. Yang mana mungkin bisa jadi kalau pakai skenario sekarang entah itu akan ada eh pembentukan candle breakout aja atau dia langsung break. Nah, sekarang pertanyaannya nih teman-teman, ini dia sudah mengalami breakout. Kira-kira next target di mana? Kita ukur dari polanya aja ya teman-teman. Kita ukur dari pola. Jadi berdasarkan polanya ini teman-teman. Lalu kita coba clone berdasarkan dari pengukurannya, terus kita pindahkan ke tempat saat dia mengalami breakout, maka sebetulnya Bitcoin itu berpotensi untuk mencapai level 119.000 sampai dengan 120.000. Ini kalau kita menggunakan pengukuran dari pola ini. Seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman pakai Fibonacci atau yang lain yang mungkin angka pertamanya di 115 dulu, baru next-nya itu 120.000. Seperti itu ya. Tapi karena kita menggunakan pengukuran dari pola ini teman-teman, maka secara keseluruhan after dia mengalami breakout, seharusnya ya dia ada potensi bisa mencapai 120.000. Seperti itu ya. Dengan catatan tadi, dia harus mempertahankan momentum yang sekarang dan maksimal penurunan itu seharusnya ya kurang lebih di 107.000. Seperti itu ya. Jadi dia nggak kehilangan momentumnya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih itu aja untuk update yang mau aku sampaikan ke kalian semua. Sekali lagi jangan lupa disclaimer ya, ini cuma outlook analisa yang bisa aku berikan ke kalian. Bukan saran keuangan dan juga bukan ajakan. Terima kasih untuk kalian yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel aku. Follow sosial media aku yang lainnya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.